Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri yang bernama Rizka Purnamasari dan teman saya yang bernama Niken Dwi Septiani akan mempresentasikan tentang teori belajar kognitif dan implikasi dalam pembelajaran. Nah, sebelum itu, kami berterima kasih banyak kepada Ibu Kristalenda Suskaleni MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Baik, kita lanjut materi yang pertama. Teori belajar kognitif dan implikasi dalam pembelajaran menurut para ahli. Nah, di sini ada Jean, Piaget, Vygotsky, sama Brunner. Teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Teori belajar menurut Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Nah, individu tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Akibatnya, lingkungan sosialnya berada di antara individu dengan lingkungan fisiknya. Kemudian ada tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor. Tahap ini dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, tahap ini individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris atau melihat dan mendengar, dan dengan tindakan motorik fisik. Dengan kata lain, pada usia ini individu dalam memahami sesuatu yang berada di luar dirinya melalui gerakan, suara atau tindakan yang dapat diamati atau dirasakan oleh inderanya. Kemudian yang kedua ada tahap praoperasional, dimulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Dalam tahap ini, individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelumnya secara fisik. Kemudian yang ketiga ada tahap operasional konkret, dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Dalam tahap ini, individu mulai belajar secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Kemudian yang terakhir ada tahap operasional formal, dimulai dari usia 11 tahun ke atas. Dalam tahap ini, individu mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya, atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Kemudian ada teori belajar kognitif menurut Jerome Bruner. Meningkatkan proses belajar menurut Bruner. Menurut Bruner, diperlukan lingkungan yang dinamakan discovery learning environment, atau lingkungan yang mendukung individu untuk melakukan eksplorasi dan penemuan-penemuan baru. Jadi, teori kognitif dari Jerome Bruner menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Kemudian, prinsip-prinsip belajar menurut Jerome Bruner. Yang pertama, ada fase praoperasional.
sampai usia 5-6 tahun. Disebut masa sekolah. Pada taraf ini, individu belum dapat mengadakan perbedaan yang tegas antara perasaan dan motif pribadinya dengan realitas dunia luar. Kemudian yang kedua ada fase operasi konkret. Pada taraf kedua ini, operasi itu disebut internalize. Artinya, dalam menghadapi suatu masalah, individu hanya dapat memecahkan masalah yang langsung dihadapinya secara nyata. Kemudian yang ketiga ada fase operasi formal. Pada taraf ini, anak telah sanggup beroperasi berdasarkan kemungkinan hipotesis dan tidak lagi dibatasi oleh apa yang berlangsung dihadapinya sebelumnya. Tahap ini juga disebut dengan tahap simbolik. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Kemudian ada tahap-tahap dalam proses pembelajaran. Yang pertama, proses pemerolehan informasi baru. Yang kedua ada proses mentransformasikan informasi yang diterima. Kemudian ada menguji atau mengevaluasi relevansi. Dan yang terakhir ada teori belajar kognitif menurut Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, teori kognisi sosial budaya yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Jadi bisa disimpulkan bahwa teori belajar kognitif Vygotsky ini yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Pada teori ini, Vygotsky juga menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Kemudian teori perkembangan kognitif Vygotsky. Yang pertama ada konsep zona perkembangan proksimal, ZPD, yaitu anak yang mendapat tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri. Akan tetapi jika dibantu oleh orang dewasa atau oleh orang yang terlatih, maka anak dapat mengerjakan tugas yang dirasa sulit tersebut. Kemudian yang kedua ada konsep scaffolding. Konsep scaffolding ini menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif. Kemudian yang ketiga ada bahasa dan pemikiran. Maksudnya di sini adalah pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Niken Dwi Septiani. Baiklah, saya Niken Dwi Septiani akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu implikasi teori belajar perkembangan kognitif dalam pembelajaran menurut Piaget, Vygotsky, dan Brunner. Baik, langsung saja. Yang pertama, implikasi teori Piaget dalam pembelajaran, yaitu yang pertama pendekatan konstruktif. Senada dengan pandangan aliran konstruktif, Piaget menekankan bahwa anak-anak akan belajar dengan lebih baik jika mereka aktif dan mencari solusi sendiri. Yang kedua, fasilitasi mereka untuk belajar. Guru yang efektif harus merancang situasi yang membuat murid belajar dengan bertindak. Yang ketiga, pertimbangan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak. Murid tidak datang ke sekolah dengan kepala kosong. Mereka punya banyak gagasan tentang dunia fisik dan alam. Yang keempat, gunakan penilaian terus-menerus. Makna yang disusun oleh individu tidak dapat diukur dengan tes standar. Penilaian matematika dan bahasa yang menilai kemajuan dan hasil akhir.
Pertemuan individual di mana murid mendiskusikan strategi pemikiran mereka dan penjelasan lisan dan tertulis oleh murid tentang penalaran mereka dapat dipakai sebagai alat untuk mengevaluasi kemajuan mereka. Yang kelima, tingkatkan kemampuan intelektual murid. Menurut Piaget, tingkat perkembangan kemampuan intelektual murid berkembang secara alamiah. Anak tidak boleh didesak dan ditekan untuk berprestasi terlalu banyak di awal perkembangan mereka sebelum mereka siap. Yang keenam, jadikan ruang kelas menjadi eksplorasi dan penemuan. Guru menekankan agar murid melakukan eksplorasi dan menemukan kesimpulan sendiri. Guru lebih banyak mengamati minat murid dan berpartisipasi alamiah dalam aktivitas mereka untuk menentukan pelajaran apa yang diberikan. Yang kedua, teori Brunner dalam proses pembelajaran. Yang pertama, merencanakan pelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu berpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diketahui oleh siswa, baik secara kelompok maupun secara individu. Yang kedua, menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah, berupa menggunakan fakta-fakta yang berlawanan, menggunakan hal yang sudah dikenali oleh siswa. Siswa akan merasa sanksi dengan jawab sehingga lahirlah hipotesis siswa dan menemukan konsep atau teori dari masalah yang sesungguhnya. Yang ketiga, memperhatikan 3 hal, berupa cara enaktik, bersifat manipulatif, ikonik, atau bersifat latar belakang kemampuan internal siswa, dan cara simbolik atau berdasarkan media berpikir. Yang keempat, jika dilakukan di laboratorium, maka guru adalah sebagai pembimbing tutor atau fasilitator siswa. Yang kelima, menilai hasil belajar. Setelah adanya proses penarikan kesimpulan dari guru secara keseluruhan, memberikan motivasi kepada siswa untuk terus mencari dan berpikir terhadap materi-materi yang dipandang belum diketahui, memberi penghargaan yang berhasil, dan memotivasi bagi yang kurang beruntung. Yang ketiga yaitu teori Vygotsky dalam pembelajaran. Yang pertama, gunakan zone of proximal development. Mengajar harus dimulai pada batas atas zona, di mana murid mampu untuk mencapai tujuan dengan kerjasama erat dengan pengajar. Dengan petunjuk dan latihan yang terus-menerus, murid akan mengorganisasikan dan menguasai urutan tindakan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu keahlian yang diharapkan. Yang kedua, gunakan teknik scaffolding. Cari kesempatan untuk menggunakan teknik ini ketika murid membutuhkan bantuan untuk aktivitas yang merupakan inisiatifnya sendiri. Gunakan kawan sesama murid yang lebih ahli sebagai guru. Vygotsky mengatakan bahwa murid juga bisa mendapat manfaat dari bantuan dan petunjuk dari temannya yang lebih ahli. Yang keempat, dorong pembelajaran kolaboratif dan sadari bahwa pembelajaran melibatkan suatu komunitas orang yang belajar, baik itu anak maupun orang dewasa melakukan aktivitas belajar secara kolaboratif. Yang kelima, pertimbangan konteks kultural dalam pembelajaran. Fungsi penting dari pendidikan adalah membimbing murid dalam mempelajari keahlian yang penting bagi kultur tempat mereka berada. Yang keenam, pantau dan dorong anak-anak dalam menggunakan private speech. Perhatikan perubahan perkembangan dari berbicara dengan diri sendiri pada masa awal sekolah dasar. Pada masa sekolah dasar, dorong murid untuk menginternalisasikan dan mengatur sendiri
pembicaraan mereka dengan dirinya sendiri. Yang ketujuh, nilai ZPD-nya bukan IQ. Vygotsky mengatakan bahwa penilaian harus difokuskan untuk mengetahui ZPD si murid. Pembimbing memberi murid tugas dengan tingkat kesulitan yang bervariasi untuk menentukan level terbaik untuk memulai pelajaran. ZPD adalah pengukur potensi belajar. ZPD menekankan bahwa pembelajaran bersifat interpersonal. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika kami terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.